Demikianlah tadi sambutan dari Ustadz Mifbah selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Sidoarjo. Beliau sempat menyinggung semoga rakernya BKMM dan KMM dipercepat. Nah, monggo Yai Haris sedang diagendakan. Menginjak acara berikutnya yaitu tausiah sekaligus doa penutup yang akan disampaikan oleh Pak Karom Ustadz Ferry Yudi MPD. Dimohon maju ke depan untuk Takmir Masjid Al-Ihsan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon izin, tadi ada rekan kami Ustadz Burhanuddin. Kebetulan kami sama-sama di pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur. Beliau sekarang menjadi sekretaris PDM Sidoarjo, saya ketua majelis MPKS Bapak, Majelis Pelayanan Pembinaan Kesejahteraan Sosial pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa bertemu dengan para pejuang-pejuang yang luar biasa, para mujahid-mujahid yang insya Allah semoga Allah meridhoi langkah kita. Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini sebetulnya ini Mulyai Segoro, ya, Mulyai Segoro. Tapi saya ingin mengambil dari perspektif yang sedikit berbeda, dari sudut pandang anak-anak muda. Karena pada pagi hari ini saya melihat hampir semuanya remaja-remaja semuanya, remaja pada masanya yang tidak ada di bawah usia 45 tahun. Betul ya? Paling senior berapa ini Pak? Ujian berapa? 39, paling muda 39. Tapi wajahnya kamu umur 45 mana Pak? Oh, harus lagi. Paling senior. Dari awal bisa. Ya. Oke. Di sini nggak muncul ya? Seleksinya. Oh, mulai. Baik. Pada pagi hari ini saya mengambil tema generasi rohani, Pak. 2045. Kita nggak ada yang tahu apakah senior-senior ayahanda ini ada yang bisa mencapai pada usia itu, pada tahun itu. Tapi saya doakan dan kita memohon kepada Allah agar usia kita dipanjangkan. Pada tahun 2045 ada apa Bapak-Bapak? Di bangsa kita ada apa? Indonesia emas. Usia berapa? 100 tahun. Sebagai umat Islam yang darah kita itu bercucuran, ya, momennya ini bulan Agustus. Tadi Abah Misbah sudah menyampaikan pagi ini banyak di kampung-kampung melaksanakan karnaval sebagai bentuk peringatan, memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Darah itu 78 tahun yang lalu lebih banyak ditumpahkan oleh kaum muslimin, para ulama, para syuhada. Tapi pertanyaannya adalah ketika 100 tahun 2045 nanti, apa yang sudah kita siapkan? Bagaimana kondisi anak-anak muda kita? Apakah kita sudah benar-benar mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang akan memberikan warna, ya, pada bangsa kita? Orang mengatakan, survei mengatakan, Badan Pusat Statistik menyampaikan bahwasanya the most large population in the world is Indonesia, dan Indonesia populasi terbesar adalah kaum muslimin. Betul ya? Tapi itu hanya angka Bapak. Mari kita coba untuk cerna. Angka-angka itu hanya sekedar mayority. Angka-angka itu hanya angka yang secara jumlah, quantity. Tetapi secara pos-pos strategi, titik-titik kebijakan, kita selalu abai, kita selalu lemah. Maka pada tahun 2045 ini adalah momentum untuk membuat perubahan. Dimulai dari mana? Masjid. Ya. Karena anak-anak kita itu memiliki landscape yang berbeda. Nah, punten, saya tadi di sini ketika bapak-bapak, ayahanda semuanya menyampaikan materi sambutannya, saya sedikit nginceng. Majelis Tabligh PDM Sidoarjo postingan terakhir tanggal berapa di Instagram.
Masjid Al-Ihsan selama 1 bulan Agustus ini, postingan apa saja yang sudah dipost sebagai syiar media dakwah. Saya juga nginceng-nginceng tadi Pak. Artinya apa? Pada tahun 2045 itu kita harus sudah mensiapkan para dai-dai, para generasi muda, para pemuda, para remaja masjid yang memiliki kapasitas apapun profesi mereka, tapi mereka senantiasa terkait dan terkoneksi dengan masjid. Ada 3 tantangan Bapak Ibu. Tantangan ini merupakan yang harus kita berikan wawasan. Ketika berbicara tentang pemberdayaan masjid, tidak harus melulu berbicara tentang ilmu agama saja. Penting sekali untuk memberikan edukasi dan pencerahan kepada anak-anak kita. Ketika Mbak Dahlan menyampaikan, jadilah kau insinyur, jadilah kau TNI, jadilah kau Polri, jadilah kau entrepreneur, jadilah kau seorang guru, tapi kembalilah Muhammadiyah, kembalilah menjadi Persyarikatan Muhammadiyah, kembalilah ke pangkuan Ibu Pertiwi Muhammadiyah. Itu bukan hanya sekedar ingin menjadi ulama, tidak. Bangsa kita hari ini memiliki PR besar, tantangan besar yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita. Ada korupsi, ada eksploitasi sumber daya alam. Di Sidoarjo ini kan kasusnya nyata, betul nggak? Tahun berapa Pak? Masih ingat Pak? 2006. Berapa desa itu Pak yang tenggelam? 14 desa tenggelam. Akibat apa? Eksploitasi alam. Awalnya eksplorasi, setelah eksplorasi menemukan adanya sumber daya alam, dieksploitasi besar-besaran. Lalu penguasaan sains dan teknologi. Ini 3 hal PR besar yang semua harus memiliki frekuensi yang sama, yang harus kita tanamkan kepada generasi muda kita. Kalau enggak, habis kita Pak. Kenapa? Karena anak-anak zaman now ini lebih peka pada HP-nya. Betul apa betul Bapak? Anak-anak kita hari ini itu lebih peka pada HP-nya. Ini. Terus kadang nyetel HP Pak, setan boteng. Wis angel kandhanane. Betul ya? Ini ketika memegang ini, Masya Allah, lali sak sembarangan nih Pak. HP ini Masya Allah luar biasa. Kita kalau manggil anak kita, cucu kita sekarang 5 kali atau 10 kali, 10 kali. Betul? Ketika mata ini tertuju pada HP Pak, kuping ini mohon maaf bahasa ini rasa Surabaya opok budak. Betul kan? Manggil gitu, jar dan itu melek. Betul dia loading. Kenapa? Dia fokusnya itu di sini Pak. Mereka asik dengan dunia maya, mereka enjoy dengan virtual world-nya. Apalagi sekarang itu muncul VR, betul ya? Nama VR, virtual reality. Kalau yang punya uang Pak, HP-nya itu nggak taruh sini, bluetooth, pakai kacamata. Kacamatanya seperti 3 dimensi, pakai set. Jadi dia seperti seolah-olah benar-benar merasakan. Ada Pak, VR. Dan itu para tamu harus paham. Dan pada pagi hari udah tak seret Pak ya, cara berpikirnya ya. Ini penting. Menyediakan masjid ya? Harus VR. Kamu VR yang gue ngomongin ya. Ini bener itu Pak. Ini lebih peka pada hatinya, lebih peka pada dunia maya. Cepet Pak, dulu upload, dan ini berbahaya. Lebih peka pada dunia maya, curhat pada medsos, sehingga ada oknum-oknum yang memang sengaja menaruh trapping perangkat. Saya menangani kasus Pak di Surabaya karena fokus saya di permasalahan sosial. Itu kelas 8 SMP. Kelas 8 SMP Pak. Kenalan di media sosial. Baru kenalan 1 bulan, tukar nomor, dibawa ke Tretes. Rumahnya daerah Pagesangan, dibawa ke Tretes, dibuang di daerah Gresik dalam keadaan berdarah. Itu ditangani Polda. Ini Masya Allah medsos. Di daerah Semarang beberapa waktu yang lalu, lulus SMA, kenalannya di media sosial, ditawari pekerjaan. Loh, anak perempuan
disekap 5 bulan, diruda paksa, ditato tubuhnya, diancam dan dibully secara verbal, fisik, dan ketika mohon maaf diruda paksa, direkam dan itu dijadikan alat. Konek Melayu tak Sebarno tak berani. Dan akhirnya kemarin dia lolos. Ini Masya Allah, ini anak kita Pak. Anak-anak zaman now itu adalah anak yang tidak bisa jauh dari bahayanya. Salah siapa? Tidak 100% salah anak-anak kita. Betul Bu? Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu terlalu memfasilitasi Pak. Anak-anak kita suka pada yang irisan, gak perlu repot-repot. Apalagi sekarang titik-titik ham, titik-titik ham, titik-titik ham. Betul? Copet guru lapor, copet guru lapor, copet guru lapor. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor, lapor kok dikit-dikit. Ini Masya Allah, dikit-dikit lapor. Ini Masya Allah Pak, ini Pak. Ini problematika masyarakat kita hari ini. Suka pada irisan, nggak suka proses yang panjang. Ibaratnya, saya mengibaratkan itu anak-anak kita itu hari ini seperti sebuah itu buahnya stroberi. Stroberi Pak ya. Stroberi itu merah. Kalau dilihat dari jauh itu indah. Tapi begitu jenengan taruh tempat yang agak panas gimana? Layu Pak. Itu anak-anak kita hari ini Pak. Lebih mudah diprovokasi, tawuran dan lain sebagainya. Masya Allah. Ini adalah potret, salah satu potret gambaran anak-anak muda hari ini yang harus kita pahami bersama-sama. Bahwasanya masjid nggak boleh hanya sekedar untuk ibadah kita saja. Jenengan ngaji Pak, ngaji selesai itu orang beriman semuanya. Tapi bagaimana masjid itu sebagai pusat kajian, tidak hanya sekedar untuk meningkatkan spiritual individual mawon. Coba kita lihat data pengguna internet. Oh Masya Allah. Bapak-bapak mau izin yang punya Instagram diangkat tangannya. 1, 2, 3. Kok sering foto-foto, selfie kan digayai. Facebook Pak ya. Generasi itu yang Facebook itu Pak. TikTok, saiki snack. Oh, Twitter, YouTuber, X. Masya Allah. Harus Pak, apa? Nang dunia itu sembarangan ono Pak ya. Sembarangan ono. Ini data pengguna internet Pak. Dan data pengguna internet berdasarkan grafik ini yang paling banyak itu adalah Asia Pak. Kita nggak bisa lari dari namanya teknologi Pak. Tadi di awal, sains dan teknologi itu tantangan terbesar umat Islam. Tantangan terbesar umat Islam khususnya generasi muda harus diberikan kapasitas. Indonesia sekarang, Sumatera 18,6 juta, Kalimantan 4,2 juta, Sulawesi, NTT, Papua, Maluku, Jawa Bali 52, paling banyak Pak. Dulu Pak, ngapunten. Dulu kita ngomong selalu seperti ini. Harta, tahta, wanita. Sekarang enggak. Harta, tahta, wanita, kuota. Iya Pak. Betul. Kuota teknologi Pak. Toleh. Ketapet. Jangan kalau ingin ngerjain anak sampean, putus jangan beri kuota internet. Nang malah kayak Hansing muter ini. Warkop ini tantangan tersendiri yang kita bahas nanti. Ini Pak tantangan tersendiri. Bener, bahaya. Harus Pak ini Pak. Dulu zaman saya masih SMA, warkop itu tempatnya bapak mulai kerja mampir golek kopi, betul Pak. Sekat ngobrol ngarol ngisur. Saya tergeser. Digeser oleh anak-anak SMP, anak-anak SD. Tuku temel 5.000, tapi ngenteni kuota yang dobol. Jane tak joh, arek-arek iki kurang ajar kok. Kuota entek terus saya tuku kopi 5.000. Masya Allah. Tapi terkadang kita membiarkan. Nanti ada pertanyaan bagi saya, penjelangan. Ini data-data pengguna medsos. Nah, ini ada Facebook, ngapunten. Facebook tertinggi Pak, ini generasi 80-an. Ya 80 itu masih menggunakan Facebook. 90 ini, dan 90 ini, jadi sekali menggunakan ini. Yang ada di sini mungkin beberapa yang menggunakan ini, beberapa saja. Instagram aja mungkin kadang-kadang nggak tahu. Di antara resource ini Pak, yang paling open resource-nya paling bahaya
Itu ini Pak. Ini. Instagram itu bisa buka tidak hanya gambar mati tapi juga gambar hidup. Artinya ada video. Jangan tinggal memunculkan keyword saja, muncul. Apalagi kalau anak-anak kita itu tahu kodenya, tahu sebuah aplikasi namanya, tapi jangan dipraktekkan ya. Tak kasih tahu aja, tapi jangan dipraktekkan. VPN itu membuka seluruh server, buka web saja akan terbuka apa saja. Seluruh dunia, all around the world, servernya itu dicek menangguli Singapura, menangguli Amerika, menangguli Belgia, macam semuanya. VPN itu buka blokir. Nah, ini Masya Allah. Nah ini takmir harus terbuka wawasannya. Usia boleh bertambah, maka oleh temu tapi setengah gore Pak. Loh, itu sih ini Pak. Terus soal itu Pak. Ini Masya Allah. Dan ini untuk kaum ibu-ibu seneng. Kenapa? Memudahkan. Nggak kepingin apa-apa, gak tahu metu. Ibu kita itu secara kreatif. Iya. Kita tidak pernah ajak keluar pergi ke mall, tapi bajunya selalu baru. Sepi. Bu, tapi gak tahu metu loh Bu. Kalau di samping kok baru terus Bu. Hijab samping kok iya paket. Gini. Ini Pak Isa oke dari situ. Ini Masya Allah. Ini kan itu Pak. Ini kan alat gitu loh. Alat. Anak-anak muda kita itu familiar dengan ini. Jamaah kita yang usianya relatif muda sangat familiar dengan ini. Dan ini harus kita tangkap sebagai peluang media dakwah. Sebagai peluang media dakwah. Nah kenapa sih anak-anak muda itu tidak mau bersinggungan dengan kita orang-orang tua? Ya kadang-kadang kajiannya sing diundang arek enom-enom. Materi ini tip and trick mati husnul khotimah. Lu wedi Pak. Si enak mati. Bahasane tentang nafsin dha'iqatul maut. Waduh, lihat. Maka ketika kita ngambil dan jenengan kalau memberikan baju anak atau cucu jenengan, yang jenengan pakai ukuran itu sinten, jenengan atau anak? Anak, sama dengan umat, sama dengan jamaah. Itulah jamaah ini. Takmir masjid BKMM di Surabaya tidak ada BKM, namanya KMM Pak. Itu harus punya target, sering petakan, mapping, tadi ada raker Pak. Ngapain tulis tamat, tangkep Pak. Tadi Pak Misbah sudah nyampaikan, mana Pak Misbah tadi? Itu sampaikan. Nah cepat raker, nah itu penting Pak. Karena ini kan awal-awal. Ini kan semua kan periodisasi awal semua. Anget-anget Pak, wah semangat Pak. Gas loh Pak. Harus itu teman, gas. Loh ini penting Pak. Harus. Masalah yang terjadi di sekitar kita. Ini selain teknologi, gempuran teknologi yang begitu luar biasa, pengguna narkoba yang menghajar anak-anak kita ini Pak, dan dimulai dari apa? Rokok Pak. Sekarang ketemu baru HP ya, rasa buah dan dimasuki sabu. Nah, stop Pak. Enggak apa-apa tuh kongsi listrik kok. Loh, enggak apa-apa. Loh, Masya Allah. Bayangkan. Dan itu mulai narkoba. Ini harus kita waspadai Bapak Ibu. Belum lagi korupsi, ini sekarang sudah dibahas lah. Korupsi itu luar biasa Indonesia pokoknya. Tapi saya ingin pada narkoba ini Pak. Narkoba. Jenengan kalau mohon maaf, bukan bermaksud nyebut merek ya. Narkoba. Jadi gini, ada sebuah minuman yang itu minuman itu diproduksi oleh sebuah merek yang jelas-jelas beralkohol, tapi dikasih labelnya itu 0%. Bukan belum ada halalnya, 0%. 0 itu angka nomor buatan. Angka Pak. Dan itu sebuah modus jangka panjang. Ibaratnya ngeten. Orang itu kalau nggak biasa makan pedas, dia akan nyoba 1 sendok. 1 bulan 1 sendok merasa pedas. Tapi ketika bulan kedua, bulan ketiga, menter betul. Menter. Sama dengan anak-anak kita. Kapok Lombok. Terus merokok pertama biasa. Minum-minuman tadi pertama biasa. Tapi begitu dia pada level yang sudah terbiasa, dia akan menaikkan levelnya Pak. Dia nyoba-nyobanya level tinggi Pak. Itu Masya Allah. Dan ini ada di sekitar kita.
Dan anak-anak kita menjadi mangsanya. Kalau di dalam masjid seperti ini, di dalam forum seperti ini, selesai Pak, nggak jadi dibahas. Kenapa? Orang beriman semua, paham semua. Tapi target kita ada di luar sana. Nah ini, belum lagi ini. Mohon maaf, ya. Ini Pak, tidak nanti saya ini. 62,7% siswi SMP dan SMA pernah melakukan. Masya Allah. Allah ikut. Iya Pak. Anak-anak SD sekarang itu perilakunya seperti anak SMP, anak SMP seperti anak SMA, anak SMA seperti perguruan tinggi. Ngapunten, PGM Surabaya itu kedua setelah PGM Sukajadi Bandung yang memiliki panti bayi milik Persyarikatan Muhammadiyah, dan saya salah satu yang mendirikannya tahun 2009. Ketika tahun 2009 saya merintis, itu ditolak sama ayahanda, ditolak. Waktu itu ketuanya saya lupa sinten nggih, Pak Saifuddin Zaini kalau nggak salah, mantan bendahara pimpinan wilayah. Oh niku lapo gawe panti bayi barang. Kalau kate nampung hasil maksiat iki Pak. Mboten Yai. Saya itu ingin mengambil anaknya Yai, yang suci itu Yai. Di luar sana itu banyak. Di Surabaya itu Pak, ada panti bayi milik non muslim. Ada, namanya Matahari Terbit. Ada. Jalan Tembok buku daerah apa sih ya Allah itu? Pacar Kuda. Ada di situ Pak. Arjuna, belakangnya apa itu Pak? Sidang-sidang itu, pengadilan. Itu, Pak. 2009 saya mendirikan Pak. Saya tampung itu Pak. Yang namanya orang tua itu kan kekhawatirannya tinggi ya. Tapi kami sebagai anak muda itu melihat ini kalau nggak diselamatkan, ambil ini nanti. Akhirnya 2009 kita rintis, 2010 pertama kali kita rintis, kita taruh di Uyung, di cabang saya taruh di Uyung, taruh di Uyung. 2009, 2010, 11, 2011 kita pindah lokasi yang lebih layak ke Rungkut Gunung Anyar, Rungkut, PGM Rungkut. Sampai sekarang berdiri 4 lantai. Sana Pak. Bayinya Pak, ya bayi hasil gitu-gitu itu. Bayi hasil hubungan gelap di tempat gelap, alhamdulillah anaknya tidak gelap. Nah, iya, dan itu ini Pak. Siswa-siswi. Klien pertama kali saya itu anak SMA. Masya Allah. Dan ada itu anaknya, neneknya itu aktivis korban kita. Berangkat ke Malaysia nggawa anak, bekal maneh nggawa anak, bekal maneh nggawa anak. Itu apa? Ini Masya Allah. Problematika sosial di luar sana itu ngeri Bapak Ibu. Itu 2009 loh. 2009. Ini Masya Allah. Kemarin 1 bulan yang lalu saya ke Bandung, ngantar anak yang 11 tahun yang lalu, ditaruh di panti sama orang tuanya sendiri karena faktor ekonomi, karena hubungan gelap. Kita taruh, kita kirim Pak, reunifikasi namanya Pak, kita kirim kan. Wah, Paknya nangis-nangis Pak, Masya Allah. Ini seperti ini loh Pak. Ini Masya Allah ini harus kita perhatikan. Makanya anak-anak kita yang bapak-bapak sekalian yang memiliki putri, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Berat kan Pak? Saya suka. 21,2 remaja pernah aborsi. Loh, dari mana mereka tahu? Google. Betul. Dari mana kita repot-repot ingin tahu apapun, tidak bisa betul tahu ada semua. Ada di situ Pak. Katanya pelesetannya arek-arek kecil itu Mbak Google yang maha tahu. Loh, sampai tanya apa di situ? Ada Pak. AI. Ini sains dan teknologi Pak. Ini Masya Allah. 93,7 remaja SMP dan SMA pernah melakukan ciuman dan mohon maaf. 97 remaja SMP dan SMA pernah menonton film. Oh iya.
Kenapa? Alatnya, medianya terbuka luar biasa. Setan gepeng ini Masya Allah Pak. Ya, saya pernah itu merahasia siswa itu. Filmnya itu ditaruh di dalam folder tersembunyi. Bapaknya nggak ero, burungnya bapak ini telepon, SMS jadi mari, WA selesai, video call, mari. Tapi anak kita, foldernya di private lah, di dalam itu, wah full, nyabi. Ini banter bapak ini. Wah, Masya Allah itu nih, for knowledge, ini Masya Allah Pak ini Pak. Apa yang kita lakukan ketika generasi muda kita saat ini seperti ini? Jangan bangga ketika kita hari ini sebagai seorang takmir, pengurus BKM, KMM, bangga dengan aktivitas masjidnya, tapi jauh sepi dari anak-anak muda. Ini belum lagi ini. Makanya tadi kan gini Pak, kenapa sih kadang-kadang kita rela? Mohon maaf yang punya warkop, mohon maaf ya. Penjual warkop itu memasang wifi, itu kan enggak Pak? Berhitung enggak? Berhitung enggak? Berhitung Pak. Iki ben daganganku laris, aku kudu masang wifi. Ada unlimited, ada dedicated. Terus aku dedicated terus, ya Mas ya. Sing full iso arek iso wis buanter ngeces, main Mobile Legend, main Free Fire, main apa main? Mabar Pak. Ini Masya Allah. Kita kadang-kadang merelakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi muda kita cangkruan nang warkop, tapi kadang-kadang kita gontok-gontokan gawe nentuno wifi gawe masjid ruwet gak didedekno. Coba kamar masjid yang masjidnya sudah ada wifi-nya. Pak Ketua, masjid di Sidoarjo ada berapa Pak? 132. Yang sudah terpasang wifi berapa Pak? 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru 10 yang ngacung Pak. Ketika COVID Pak, saya ini ngurusi panti asuhan Pak. MPKS itu majelis, dulu itu MPS namanya ya, Majelis Pelayanan Sosial. Sekarang menjadi MPKS, Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial. Ketika 2020, 2021, 2023, COVID kemarin, ya. Ketika COVID kemarin, itu Pak, panti-panti Pak, khususnya yang punya masjid, buka semua wifi-nya. Biarkan anak-anak yang school from home, SFH, itu bisa mengakses Pak. Betul itu Pak. Waktu itu kan COVID kan luar biasa. Belajar 2020, 2021. Lalu di Surabaya rame-ramenya ngeringinnya 2021 bulan Juli. Karena termasuk tim pemulasaran saya di Surabaya. Dan ketua COVID Pemuda Wilayah Jawa Timur. Itu Masya Allah Pak, saya ngurker Pak. Ngeri Pak. Bagaimana kita memfasilitasi anak-anak kita ya di luar sana yang mindsetnya itu diobrak-abrik. Tadi ada kata kunci dari Pak Nur Wahid. Apakah anak-anak yang tidak mau ke masjid ini sebuah kebetulan atau ada sebuah desain? Loh, betul ya? Pemantik tadi ya, betul ya? Betul Pak itu Pak. Jauhkan anak-anak muda Islamik dari masjid, jauhkan mereka dari kitabnya, jauhkan mereka dari nabinya, jauhkan mereka untuk mengenal agamanya. Kenapa? Kalau mereka sudah jauh dari masjidnya, dari kitab sucinya, tidak mengenal nabinya, tidak mengenal agamanya, gampang selesai Pak. Ini Masya Allah Pak, ini ya? Ini problem yang dihadapi bangsa kita hari ini, termasuk anak-anak muda. Belum lagi ya, ketika kita ngomong tentang kerusakan moral, beberapa waktu yang lalu ini sedang rame-ramenya Presiden Rusia itu siapa Pak? Ura. Ya, Ura betul ya? Ura menetapkan undang-undang anti transgender. 1. 2. Presiden Cina siapa Pak? Xi Jinping menutup aktivis dan aktivitas LGBT.
Uganda menetapkan undang-undang anti homoseksual dan akan menghukum mati pelaku homoseksual. Pak, ini berdampak. Hari ini Pak, gerakan LGBT itu menjadi gerakan yang masif, terstruktur dan terorganisir yang baik. Dan ini menjadi ancaman yang luar biasa laten. Beberapa waktu yang lalu, belum ada 3 minggu, Majelis Ulama Indonesia melarang adanya pertemuan pertemuan se-ASEAN LGBT di Jakarta. Satu. Yang kedua, Pemprov DKI ngobrak aktivitas LGBT di hutan kota. Diprotes sama HAM. Masya Allah. Sekarang ini bukan LGBT lagi Pak namanya, ada tambahan nih. Kalau LGBT kan LGBT, L lesbian, G gay, B biseksual, T transgender, tambah G plus Q apa? Questioning, mempertanyakan. Jadi kemarin itu sebelum rame ya, ada seorang artis mualaf itu bukan, saya kira di luar negeri, ternyata di Indonesia ada sekolah yang memiliki toilet itu, kalau toilet kan di sini jelas Pak ya, laki-laki perempuan selesai, male female selesai. Ini enggak Pak, male female neutral, personel mobil netral. Jadi kalau dia tidak punya, dia nggak nyaman di male, dia bisa ke female. Kalau dia nggak nyaman di female, dia bisa ke male. Enggak, dia bisa ke neutral, non biner. ITB barusan rame, betul, diprotes oleh Majelis Ulama Jawa Barat, betul. Masya Allah Pak, ini masih Pak, bahaya Pak. Beredar di Instagram seorang siswa di Amerika memakai kaos Pak. Amerika itu kan memang menjunjung tinggi human right, censored, there are only 2 gender. Betul nggak kalimatnya? Betul Pak, sensor, hanya ada 2 jenis kelamin. Bener nggak? Bener nggak Pak? Bener Pak. Pihak sekolah ngamuk Pak, ditelepon sang ayah, Pak Sandiwang Garco, Pak, anak saya juga di sekolah gini merusak demokrasi, liberalisasi. Itu kenapa? Kaosnya itu loh. Kok mengatakan seperti itu? Mengganggu kenyamanan, ketertiban, hak asasi manusia. Apa tulisannya? The only 2 gender, hanya ada 2 jenis kelamin. Bener apa Mbak tulisannya? Bener Pak. Lanang ambek wedok. Tetapi di dunia hari ini Pak, mengkampanyekan itu Pak, merusak moral anak-anak kita. Masya Allah ini. Pelangi kodenya. Nanti saya share ke Pak Nur Wahid ya. YouTube Kik namanya Coco Melon. Coco Melon. Itu Pak anak seprosotan. Ini online nggak Mas? Online nggak? Bisa online nggak? Bisa online. Coba ya, saya bentarkan Pak ya. Biar saya nggak ngomong, biar bilangnya juga bisa lihat. Mas coba dibuka YouTube. Coco Melon. Ini nanti tulisannya Pak. Jadi anak ini Pak, itu sama main prosotan. Mas buka itu Mas. Main prosotan, selalu jatuh, dia tarik kaos pelangi, lalu datang 2 orang. Dalam waktu itu dia berkata seperti ini, ada ayah dan papaku menolongku. Pak, normal nggak kalimat tadi? Kalau kita sekilas nggak ngatek no. Ada ayah dan papaku menolongku. Loh, ya apa sampean? Jeli ya kalimatnya ya. Seharusnya apa? Ada ayah dan ibuku, ada papa dan mamaku. Betul gitu? Ini ada ayah dan papaku menolongku. Loh, Masya Allah. Anak-anak muda kita hari ini itu menjadi target Pak. Target. Mas, coba Mas. Nganu. Kartun LGBT. Kartun. Oke. Ini rame sekarang. Sebelum rame saya sempat dapat duluan. Ini.
Ini Masya Allah Pak, bahaya Pak. Saya mengambil sisi dakwah di dunia sosial Pak, ya. Supaya kita bisa berkombinasi. Anak-anak kita perlu diperhatikan Pak hal seperti ini. Tetapi lagi-lagi ketika kita berbicara tentang LGBT, jika itu disasar korbannya adalah anak-anak muda, jangan dibenci Pak, jangan dibully Pak, jangan dijauhi. Justru mereka tambah kuat. Dekati, kembalikan. Bina. Mereka iso. Nah, isi itu. Jadi penting Pak. Karena begitu mereka dibully Pak, mereka mungkin gak dapat mayoritas, mereka diam. Dibully diam. Tapi begitu mereka keluar dari mayoritas yang membuli, mereka ketemu dengan minoritas kawannya, mereka saling menguatkan. Mereka tambah kuat Pak. Saya itu tambah dadi. Ngapunten. Ini live streaming apa enggak sih Mas? Live streaming. Ini enggak ada ini live streaming enggak? Direkam aja. Bahaya nanti kalau ngomong saya nanti. Iya Pak, ini sensitif Pak. Saya tadi ngomong Uganda akan menghukum mati homoseksual, itu Bank Dunia langsung mengetop pinjaman, langsung ditutup Pak. Saya itu, ya, the new world order itu ada Pak, ya. Jadi LGBT ini nyesep di posisi-posisi strategis. Disinyalir dulu, zamannya era orde baru, orde lama, ada itu menteri yang suka apa-apa. Ada Pak. Baik, nggak muter ya, masih muter ya? Muter, nggak bisa. Ini Pak. Ada ayah dan papaku menolongku. Bajunya Pak Ngapunten. Ini simbol LGBT. Pelangi. Kalau jenengan kemarin suka nonton sepak bola, Piala Dunia Qatar, beberapa negara di banned nggak boleh kan? Tegas Pak, keras. FIFA nggak berani. Padahal FIFA itu dukung. Tapi berhubung itu Qatar cuannya ake, wah kawani. Kenapa? Meset orang-orang itu uang Pak. Nggak ada agama Pak. Orang-orang yang menghancurkan tatanan dunia itu nggak beragama Pak. Mereka berwujud apapun Pak. Yang penting korporasi mereka, jaringan mereka semakin kuat, semakin kaya. Terus dapat duit agama apa? Ada seorang pendeta itu rame di YouTube. Nggak apa-apa saya sampaikan, rame. Dalam hal ini katanya, saya bersyukur Indonesia itu mayoritasnya Islam. Karena tegas keras terhadap LGBT. Di luar sana, mohon maaf, berapa banyak gereja-gereja yang menikahkan sejenis. Belanda, surganya Pak. Thailand, surganya Pak. Ini Masya Allah. Ini ngeri Pak. Ya. Makasih. Nah, ini apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini Pak. Ya. Kuncinya di sini, tauhid. Jadi ketika kita, ini anak-anak kita Pak. Nanti materinya saya nggak boleh ngeliai skoro. Ini para ustadz semuanya, udah paham semuanya. Tapi ketika kita mengenalkan materi-materi ini anak-anak kita Pak, generasi muda kita. Kenalkan dengan cara sesuai dengan zamannya. Harus ada metode, harus ada cara yang asik, yang tidak menggurui, yang tidak judge, yang tidak menjustifikasi, agar mereka itu senang nang masjid. Kadang-kadang itu nih, kenapa nggak masjidmu ono wakjo? Aku ono seneng ya, tapi alasan tidak ada. Ya, mau bayang, aku cangkir gak oleh. Penting Pak. Fasilitasi anak-anak. Saya muda Pak. Fasilitasi anak-anak. Saya kalau sama anak muda itu seneng Pak. Kenapa? Mereka adalah pelanjut estafet perjuangan kita. Kita bermain mewujudkan Gen G45. Saya singkat Gen G45. Apa? Generasi Quran 2045. Ini program dari MTKSPDN Surabaya. Saya publikasikan di sini. Jadi di Surabaya itu ada 23 panti asuhan, Pak. 23 panti asuhan itu yang mungkin di situ santrinya per panti rata-rata 10 sampai 15. Dan anak-anak ini, Pak, nggak boleh keluar sebelum sampai selesai kuliah. Jadi panti di Surabaya
itu nggak boleh keluar sebelum selesai kuliah. Dan kuliahnya alhamdulillah 2 tahun terakhir ini dibantu oleh Unsida, program KIPK, selain dari UM Surabaya. Karena yang berdekatan dengan wilayah Surabaya dan Sidoarjo itu kan Surabaya Raya. Itu panti kita kan ada di daerah selatan. Jadi seperti Rungkut, Gayungan, Karampilan, Uyung, itu kan dekat dengan Sidoarjo. Kita tarik ke UM Surabaya, Umsida. Alhamdulillah dibantu, Pak. Dan itu kita ambil, Pak, untuk mewujudkan ini, Pak, generasi Quran 2045. Nah, metode materinya mohon dengan atur. Bagaimana menancapkan, menanamkan nilai-nilai ketauhidan kepada anak-anak muda kita dengan caranya. Bagaimana mengenalkan Islam yang penuh dengan kedamaian, Islam yang penuh dengan kesejukan dengan cara dan zaman mereka. Masih ingat Pak, Bom Gereja Maria Santa tak bercelah? Ya, 2000 berapa itu? 2017 kalau nggak salah. Itu dekatnya SD Muhammadiyah Puncak. Waktu itu pimpinan pusat pemudanya masih Magdani Lancar, si Cinta, saya juga masuk pemuda waktu itu. Itu Pak, ketika ledakan, pasca ledakan seminggu setelah itu, kita datangi Pak korbannya, seorang kakek dan 2 cucu. Jadi kakeknya itu yang sopir itu sini, terus yang cucunya itu sini sobek, sana sini sobek. Waktu itu dia mobil, ceritanya versinya sang kakek ini mau masuk gereja, naik Grab, istrinya di tengah sama cucunya di belakang, cucunya mau keluar duluan, yang kakeknya ini di dalam, tiba-tiba keluar juga. Jadi yang keluar dulu itu kakek sama 2 cucu, yang perempuan masih di dalam. Begitu mau nutup, langsung Pak. Dan itu dia cerita, dan dia bilang apa? Saya sudah memaafkan orang-orang yang melakukan tindakan itu. Ini orang Nasrani Pak. Itu saya dengar dengan telinga saya sendiri. Terus kita sampaikan, Bapak mohon izin, itu bukan umat Islam, itu oknum. Ini kita perlu Pak, ya, perlu menyampaikan. Di luar sana itu wajah Islam itu selalu digambarkan dengan kebengisan, dengan kekerasan. Enggak, karena memang medianya seperti itu. Masya Allah, ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Wajah Islam, cinta nabinya, cinta Al-Qurannya penting Pak. Kalau anak-anak kita sudah memiliki 4 pilar ini Pak, generasi muda kita sudah kita siapkan. Makanya gini, usul Pak Ketua, barangkali bikin sebuah pilot project. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu kan nasnya jelas, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tetapi yang melihat betul itu ilah yaumil qiyamah. Betul, orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridho, tidak akan ikhlas ilah yaumil qiyamah. Betul Pak. Dan itu skenario jangka panjang. Tapi kadang-kadang kita kurang mempersiapkan diri. Ayo kita nopo, takut, kirim, bikin camp, 1 masjid 5 kirim, dibimbing Pak, dibentuk, di camp 1 periode masuk tadi bentuk Pak. Dan ini memang kosnya tinggi, tapi untuk membentuk itu luar biasa. Sebetulnya bisa melalui urtum mudah, cuma ketika masuk urtum jangan sampai masuk angin. Kadang-kadang banyak urtum yang masuk angin juga, beliau kadang-kadang ya, ini penting. Kenapa Pak? Masya Allah Pak, saya kembali ke LGBT tadi. Kalau Belanda surganya orang transgender, Thailand juga surganya transgender. Di dunia ini yang kalau sebagai manusia normal yang kita ketahui, gender itu cuma ada 2 Bapak, laki-laki maupun perempuan. Di Thailand itu jangan tahu ada berapa? 18. Pak bacakan Pak ya, Pak bacakan ya. Tapi pun bingung, saya bingung kok. Nih, ini 18 ini Pak, main-main ini. Nih, bentar, saya nggak menghafalkan, tak baca aja. Mana ya? Thailand Pak. Nah ini. Pertama, pria. Jelas ya pria.
Mana ini? Z. Nah ini pria jelas, wanita jelas. 2. Tom. Seorang wanita yang berpenampilan seperti pria dan menyukai D. D itu adalah perempuan feminin yang menyukai perempuan tomboy, maka dia bisa mengajukan diri sebagai Tom. Pengertiannya saya baca nanti aja ya, tak sebutkan dulu aja ya. Pria, wanita, Tom D. Tom G. Berbeda lagi dong. 5. Tom Baking. Tom Baking. B. Bob. Gavin. Gavin 10. Lalu ada Tom Gavin. Tom Gavin. Lesbian. Kate. Lady Boy. Adam. Angie. Cherry. Samyan. 18 Pak. Lu Masya Allah Pak, ngalah-ngalai cacing itu kan hemofrodit, bisa menghamili dirinya. Katanya sunat itu lagi menungso Pak. Lu Masya Allah. Maka ini sebuah penyakit Pak. Surat Ar-Rum ayat 41, telah nampak kerusakan di darat dan di lautan akibat daripada tangan-tangan manusia itu sendiri. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan hewan, Allah menciptakan malaikat dengan kelebihan dan kekurangannya. Allah menciptakan manusia, insting, hawa nafsu, dan akal. Allah menciptakan hewan tanpa akal, hanya insting dan hawa nafsu. Allah menciptakan malaikat tanpa akal, hanya ketaatan tanpa nafsu. Sekarang saya mau tanya Pak, kalau ada ayam jago sama ayam jago ditaruh di kandang, apa Pak? Tarung, selut, jalu-jaluan, kablok-kablokan. Ero padha lanang iki. Kucing lanang ambek kucing lanang boleh sak kandang. Kerah. Oh, cakar-cakaran. Asu lanang ambek asu lanang boleh sak kandang. Jembong-jembongan. Lah nek ana wong lanang ambek wong lanang boleh sak kandang, boleh sak kamar, pedang-pedangan. Maka analogika yang saya sebutkan tadi, manusia, hewan, malaikat. Jika ada manusia, apapun agamanya, mendangkalkan akalnya, mengerjakan akalnya, memperturutkan hawa nafsunya, maka ia akan lebih rendah daripada opposite kebalikannya. Jika dia ada seorang manusia yang memaksimalkan akalnya, menghebatkan akalnya, mengontrol hawa nafsunya, maka ia akan lebih mulia daripada malaikat. Maka bagaimana kita menciptakan generasi muda kita yang menghebatkan akalnya, untuk bisa menghebatkan akalnya, tanamkan kepada anak-anak kita tauhid, Islam, cinta nabinya, cinta Al-Qur'annya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila disabilihat fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah tadi acara tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Ferry Yudi, dan sangat amat luar biasa penyampaiannya ya. Ini terkait dengan generasi muda dan kita semuanya yang hadir di sini. Semoga kita benar-benar bisa memperoleh generasi yang Qur'ani di tahun 2045. Dan kami sapa dari jamaah Taman Erlangga yang menyematkan diri untuk hadir di acara kali ini dari Masjid At-Taqwa Taman Erlangga. Terima kasih kehadirannya. Baiklah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menginjak acara selanjutnya, yaitu penyerahan berbagai macam sembako, bingkisan, dan bakti sosial. Tetapi alangkah baiknya acara yang mulia ini dari awal hingga akhir marilah kita tutup. Baiklah para hadirin, sebelum doa penutup dipanjatkan, marilah acara yang mulia ini dari awal hingga akhirnya semoga memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa penutup dulu dari Pak.
perjalanan kita akan diridhoi Allah dan anak-anak kita juga akan seperti harapan dari Ustaz Ferry tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.